Suci, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku baik sih. Aku boleh nanya-nanya nggak sih? Boleh, tentang apa? Aku mau nanya tentang teks berita. Aku mau tahu nih, teks berita itu sebenarnya apa sih? Jadi, teks berita itu adalah sebuah teks yang berisi tentang suatu informasi yang terjadi di sebuah tempat. Nah, kalau strukturnya sendiri apa tuh? Kalau strukturnya sih, yang pertama yaitu ada judul berita. Judul berita itu berisi tentang suatu topik isi dari berita tersebut. Yang kedua yaitu kepala berita. Kepala berita ini berisi tentang suatu pembukaan suatu berita tersebut. Yang ketiga yaitu kepala berita. Kepala berita ini berisi tentang suatu penjabaran dari kepala berita. Dan yang keempat yaitu tubuh berita. Tubuh berita ini berisi tentang menjabarkan dari pembuka berita dan kepala berita. Yang kelima yaitu kaki berita. Kaki berita ini berisi yaitu kaki berita. Kaki berita ini berisi tentang kesimpulan dari suatu berita tersebut. Ya, Oh gitu ya. Oh iya nih, capek berdiri. Lanjut duduk, pas kita duduk aja nggak sih? oke. Oke Suci, sekarang kita udah duduk nih. Nah, aku pernah dengar kalau penyajian berita itu bisa dalam bentuk vlog. Vlog tuh apa sih? Jadi, vlog itu adalah blog yang unggahannya berupa video dengan tujuan untuk memberikan informasi atau opini seseorang terhadap suatu berita. Oh ya gitu ya. Oh ya Suci, kamu tahu nggak tentang berita yang mana beritanya tuh tentang dendam kematian orang tuanya, seorang pria di Lumajang tega bacok tetangga hingga tewas. Wah, kalau itu aku nggak tahu sih. Gimana kalau kita nontonnya bareng-bareng aja? Ayo. Ayo. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda? Bersama saya Adam Permata, sejumlah informasi dari Lumajang, Jawa Timur akan saya sampaikan untuk menemani siang Anda. Seorang pria di Lumajang, Jawa Timur menghabisi nyawa tetangganya sendiri. Diduga pelaku menyimpan dendam karena korban pelaku pembunuhan ayahnya 8 tahun silam. Polres Lumajang langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di salah satu rumah warga di Desa Seruini, Lumajang. Menyusul kasus pembunuhan yang merenggut nyawa pemilik rumah. Korban Said 60 tahun tewas dengan luka bacok di bagian leher di tangan Joto, tetangganya sendiri. Peristiwa pembunuhan ini diduga lantaran pelaku Joto menyimpan dendam kepada Sahid yang telah membunuh ayahnya 8 tahun silam. Peristiwa pembunuhan bermula saat Joto melihat Sahid pulang ke rumahnya setelah 7 tahun menjalani masa tahanan. Joto langsung mendatangi rumah Sahid untuk melampiaskan dendamnya yang telah disimpan selama 8 tahun. Jenazah Sahid kemudian dibawa ke Rumah Sakit Dr. Harjoto Lumajang untuk diotopsi. Sementara usai peristiwa pembunuhan, polisi langsung mengamankan pelaku di rumahnya dan menjaga puluhan personil agar tidak terjadi aksi saling balas dendam. Si korban sepertinya sudah merasa ada sesuatu yang janggal saat pertama kali masuk ke rumahnya, lantaran diikuti oleh pelaku dan langsung melakukan penganiayaan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita bergabung kepada rekan News TV Adam Permata di sekitar lokasi kejadian. Baiklah pemirsa, sekarang saya sudah berada di sekitar lokasi kejadian. Di samping saya sudah ada sekretaris desa atas nama Seleni Susmita Audi. Baiklah saudari ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang terjadi di desa Lumajang ini? Ditemukannya mayat berjenis kelamin laki-laki yang dibunuh oleh tetangga di sini. Kapan terjadinya peristiwa tersebut? Kira-kira usai sholat Jumat. Di mana ditemukannya mayat korban? Mayat korban ditemukan tergeletak di rumahnya sendiri dan kira-kira berjarak 100 meter dari rumah sang pelaku. Nah, kalau saudari Dina sendiri tahu, bagaimana sih kronologi terjadinya? Tadi saya mendapat laporan dari perangkat desa bahwa adanya pembacokan dan saat saya tiba di lokasi pembacokan, saya melihat bahwa mayat sudah tergeletak di atas lantai. Mengapa sih pelaku membunuh sang korban? Untuk saat ini sepertinya motif dari sang pelaku belum diketahui secara pasti. Baiklah, sekian dari saya Adam Permata dari lokasi kejadian. Saya akan kembalikan ke dalam studio. Terima kasih rekan Adam Permata. Berikut adalah cuplikan dari wawancara sang tersangka. Baiklah, sekarang saya sudah bersama saudari JT sebagai tersangka pelaku kejadian. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan.
Yang pertama, kapan terakhir tersangka melihat pelaku? Terakhir saya melihat dia sebelum sholat Jumat. Apa yang pelaku lakukan terhadap korban saat bertemu? Saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya melihatnya berjalan menuju masjid. Apakah saudari memiliki hubungan baik dengan korban? Tentu saja tidak. Saya tidak terlalu memiliki hubungan yang baik dengan beliau karena beliau merupakan pelaku pembunuhan orang tua saya. Apakah masih ada dendam terhadap korban? Sampai kapanpun dendam itu pasti ada. Apakah saudari tahu apa yang terjadi pada korban akhir ini? Saya tidak tahu dan saya tidak peduli lagi tentang beliau. Dan apakah saudari mengetahui berita tentang ditemukannya mayat di rumah korban? Tidak. Bagaimana dengan sidik jari Anda yang ditemukan secara kelas pada barang bukti terjadi pembunuhan ini? Betul. Saya memang pelakunya. Sampai kapanpun dendam itu tidak akan pernah hilang dari diri saya. Bagaimanapun juga, beliau adalah pelaku pembunuhan orang tua saya. Dan nyawa harus dibayar nyawa. Baiklah, dan bagaimana? Cukup! Sampai kapanpun kalian gak akan pernah tahu apa yang saya rasakan. Nah, informasi tadi menutup jumpa kita pada pertemuan kali ini. Saya Adam Permata undur diri dan sampai jumpa. Berlalu